Bapak Ibu dosen penguji UPIN. Perkenalkan, nama saya Dwi Rediati. Saya dari SMA Negeri 17 Batam dengan nomor UKG 201508247081. Untuk UPIN saya mengajar di kelas 12 IPA 3. Saya berasal dari LPTK Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Alhamdulillah semua ya. Ini mukanya sangat segar, sangat fresh, sangat cantik, sangat ganteng ya. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita untuk kelas 12 ya. Di semester pertama tahun ajaran 2021-2022. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ada ketua kelas Aji, silakan untuk dipimpin doa teman-temannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, saya akan memimpin doanya, dan yang beragama selain Islam boleh menempatkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidnil ilma wa zidnil fahma. Amin ya amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas doanya, semoga doa yang telah disampaikan oleh Aji di awal pembelajaran kita terkabulkan dan menjadi berkah barokah untuk kita semua. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu tanya dulu nih, hari ini siapa yang tidak masuk di kelas meet ini? Masuk semua atau ada yang tidak masuk? Kurang. Vicky mana Vicky? Tak masuk. Tidak masuk. Karina? Karina sudah masuk? Belum? Sudah Bu. Oh, sudah. Ya. Yang mudah-mudahan anak-anak Ibu yang hari ini tidak mengikuti pembelajaran, mungkin karena suatu hal, kalau yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, kalau yang mungkin sedang tidak ada paket, semoga di pertemuan berikutnya bisa masuk ya, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum pembelajaran dimulai ke materi, Ibu mau berikan senyum terindah kalian pagi ini sebelum pembelajaran dimulai. Siapa yang nggak senyum? Senyum. Ya, kalian sudah memberikan senyum, Ibu berikan cinta untuk kalian. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Pagi Bu. Semangat ya, tetap semangat, salam sehat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Ya, oke. Materi kita hari ini adalah mengenai teks cerita sejarah. Sebentar ya, Ibu, kita tayangkan dulu PowerPoint-nya. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Kita akan belajar mengenai teks cerita sejarah. Ini ada 2 kompetensi dasar di dalam teks cerita sejarah. Ada kompetensi pengetahuan, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Nah, di kompetensi dasar keterampilan itu ada mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Ya, ini adalah KD yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, oke.
Nah, tujuan pembelajarannya. Ibu pengen Pian, baca tujuan pembelajarannya Pian. Saya, Bu. Ya, Tujuan pembelajaran mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. ya, jadi tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita mengenai teks cerita sejarah diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Selain itu, peserta didik juga diharapkan dapat mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, sebelum lanjut ke definisi teks cerita sejarah, kira-kira ada pertanyaan dari Ibu penyampaian tadi tujuan? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Oke, lanjut ke pengertian teks cerita sejarah. Johan, Ibu mau Johan yang bacakan. Apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa, Bu. Ya, tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Itu definisi. Ibu ada kuis sebelum lanjut ke media berikutnya, ke slide yang berikutnya. Ibu tanya dulu ya. Kuis Ibu, bagi yang bisa menjawab, berarti nanti siap-siap menunggu ada Pak Kurir datang ya, di depan rumah ya. Nah, pertanyaannya, anak-anak Ibu berada di Kepulauan Riau. Ya. Siapakah perempuan termahal di Kota Batam atau di wilayah Kepulauan Riau yang mendapatkan mahar pernikahan paling mahal? Beliau mendapatkan mahar sebuah pulau di wilayah Kepulauan Riau. Engku Putri, Bu. Ya, Engku Putri. Siapa tadi yang jawab? Siapa yang jawab Timothy, tadi? Bu. Timothy, Bu. Ya, hebat anak Ibu ya. Ya, beliau adalah Engku Putri, perempuan termahal yang mendapatkan mahar sebuah pulau pilihan ya. Terima kasih yang sudah perbandingan teks cerita sejarah dengan teks novel sejarah. Tadi berarti kita sudah belajar ya tentang siapa sih, kenapa dataran Engku Putri itu dinamakan Engku Putri. Nah, itu termasuk dalam teks cerita sejarah ya. Sejarah. Ya, teks cerita sejarah perbedaannya. Yang pertama itu bersumber dari kisah nyata. Itu kalau teks cerita sejarah bersumber dari kisah nyata. Kemudian kalau teks novel sejarah itu bersumber dari cerita Rekaan. Kemudian teks cerita sejarah ditulis oleh novelis kalau teks novel sejarah. Nah, kemudian kalau teks cerita sejarah itu apa di situ? Rekonstruksi fakta sejarah. Nah, rekonstruksi faktanya adalah fakta sejarah. Sedangkan kalau teks novel sejarah itu imajinasi. Kemudian kalau sejarawan itu Sejarah terikat fakta sejarah. nah, sedangkan novel tidak terikat fakta Sejarah. Oke, sampai di sini paham mengenai perbedaan teks cerita sejarah dengan novel sejarah? Paham, Bu? Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri cerita sejarah. Siapa yang mau membacakan atau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Oke, silakan yang duluan tadi. Satu, menampilkan masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, fakta, fiksi, atau latar cerita fakta. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Ya, terima kasih Riki sudah membacakan dengan jelas. Ciri-ciri cerita sejarah yang pertama menampilkan latar masa lalu. Contohnya apa kira-kira kalau menampilkan latar masa lalu? Masa penjajahan, Bu.
Ya, pada masa penjajahan, terus ada konon, cerita ya. Nah, itu adalah menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Artinya apa dengan peristiwa. Jadi, disajikan secara kronologis itu sesuai dengan peristiwa. Ya, secara berurutan kronologis ya. Kemudian fakta, fiksi, latar cerita itu adalah fakta ya. Jadi, berdasarkan dari kisah nyata. Kemudian, sering menggunakan konjungsi temporal ya. Jadi anak ibu harus memahami ciri-ciri cerita sejarah dengan baik ya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, jelas ya. Oke, silakan kita lanjut materi berikutnya. Nah, ini fungsi teks cerita sejarah. Coba Husnul. Fungsi teks sejarah. Yang pertama, fungsi edukatif. Yang kedua, fungsi instruktif. Yang ketiga, fungsi inspiratif. Yang keempat, fungsi rekreatif. Ya, fungsi teks cerita sejarah. Dan Liana, mohon di off-kan mikrofonnya ya, karena berdengung. Ya, terima kasih. Dan ya, Husnul, terima kasih ya. Ini ada fungsi teks cerita sejarah, ada fungsi edukatif, ada fungsi instruktif, ada fungsi inspiratif, dan ada fungsi rekreatif. Nah, fungsi edukatif, ada yang bisa menjelaskan? Fungsi yang untuk pembelajaran, Bu. Fungsi untuk pembelajaran, pintar Hanifah, terima kasih, cantik ya. Fungsi edukatif berfungsi untuk pembelajaran, jadi mengajarkan, memberi tahu ya. Kalau fungsi edukatif berhubungan dengan bidang pendidikan. Kemudian fungsi instruktif memberikan Arahan, Bu. arahan instruksi atau perintah ya. Di situ berfungsi untuk instruktif. Kemudian fungsi inspiratif berarti apa kira-kira? Ya, menginspirasi ya. Kemudian ada rekreatif. Berarti apa kalau rekreatif? Memberikan hiburan, kesenangan. Jadi teks cerita sejarah itu bisa memberikan hiburan atau kesenangan. Nah, sehingga anak-anak ibu yang ganteng ini, yang cantik ini nantinya mempunyai rasa senang. Rasa senang yang seperti apa? Mempelajari teks cerita sejarah, kemudian menulis teks cerita sejarah itu mempunyai rasa senang ya. Nah, itu adalah fungsi teks cerita sejarah. Kita lanjutkan materi yang berikutnya. Nah, ini struktur teks cerita sejarah. Siapa yang mau membacakan? Buat medianya seperti itu. Bentuk gambarnya seperti itu untuk struktur teks cerita sejarah. Agar sistematis, Bu. Agar sistematis. Yang lain, terima kasih Hanifah ya. Yang lain? Agar berurut, Bu. Berurut, Emilia, pintar ya, anak ibu luar biasa lah ya. Semangat terus, pintar-pintar, cantik-cantik. Nah, ya struktur teks cerita sejarah. Kenapa ibu membuat seperti ini? Karena diumpamakan. Orientasi exposition ya, di sini orientasi atau exposition di sini diartikan kenapa masih melebar, karena permasalahan masih sangat luas, masih secara umum. Orientasi itu kan masih secara umum ya. Nah, kemudian ada pengungkapan peristiwa mulai mengecil. Nah, peristiwa itu mulai diungkapkan di situ. Kemudian menuju konflik atau rising action. Nah, di sini menuju konflik atau rising action. Di sini mulai ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, setelah itu ada puncak konflik atau turning point. Nah, di sini puncak konfliknya ini adalah kumpulan dari konflik-konflik yang tadi akhirnya menjadi suatu puncak klimaks ya. Kemudian setelah ada puncak atau konflik poin tersebut, konflik permasalahan, ada penyelesaian yang disebut juga dengan resolusi atau evaluasi. Nah, yang terakhir koda. Kenapa koda mengecil? Permasalahan tadi itu mulai selesai dan akhirnya selesai semua permasalahannya. Ini ditutup dengan koda. Makanya ibu buat seperti ini, mengecil ya. Dah, sampai di sini untuk struktur teks cerita sejarah anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Lanjut. Yusnani silakan baca teks cerita sejarah. Mangir. Mangir, di bawah bulan malam ini tiada setitik pun
awan di langit dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya mentari. Dengan cepat ia naik dari kaki langit, mengunjungi segala dan semua yang bersentuh cahayanya, juga bulan, juga laut, juga hewan dan manusia. Langit jernih, bersih dan terang. Di atas bumi Jawa, lain lagi keadaannya gelisah, resah, seakan-akan manusia tak membutuhkan ketentraman lagi. 1. Abad ke-16 Masehi. Bahkan juga Laut Jawa di bawah bulan purnama Sidi itu gelisah. Ombak-ombak besar menggulung-gulung memanjang terputus menggunung melandai mengajari pesisir Pulau Jawa. Setiap puncak ombak dan riak, bahkan juga busanya yang bertebaran seperti seakan mutiara, semua dikelilingi oleh cahaya bulan. Angin meniup tenang, ombak-ombak makin menggila. Sebuah kapal paroda pantai meluncur dengan kecepatan tinggi dalam cuaca angin damai itu. Rodanya yang panjang, langsing dengan haluan dan batuan meruncing, timbul tenggelam di antara ombak-ombak purnama yang menggila. Layar kemudian haluan menggelembung, membikin lunas menerjang serong gunung-gunung air itu. Serong ke barat laut, barisan dayung pada dinding kapal berkayuh, berirama seperti laki-laki pada ular naga. Layarnya yang terbuat dari pilahan kapas dan benang sutra mengilat seperti emas kuning dan menyilaukan. Oke, sudah cukup. Dilanjut oleh Rena. Sang Pati berhenti di tengah-tengah pendopo, dekat pada Damar Sewu, menegur, "Dingin-dingin begini Anakanda datang. Pasti ada sesuatu keluar biasaan mendekati si Anakanda." Dan Patra Gading berjalan mendekat dengan lututnya sambil mengangkat sembah, merebahkan diri pada kaki Sang Pati. "Ampuni Pati, membangunkan Paduka pada malam buta begini. Kabar duka, Paduka bala tentara." Demak di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga menyalahi aturan perang. "Allah Dewa Bantara," sahut Sang Pati, "itu bukan aturan raja-raja, itu aturan berandal. Bala tentara Tuban tak sempat dikerahkan Paduka. Bagaimana Bupati Jepara? Tewas enggan menyerah Paduka." Patra Gading mengangkat sembah, sisa bala tentara Tuban mundur ke timur kota. Jepara penuh dengan bala tentara Demak, lebih dari 3.000 orang. Begitulah kata Warta pada meneruskan dengan hati-hati, matanya tertuju pada Boris. "Semua bangunan batu di atas wilayah kota, gapura, arca, pagoda, kuil, candi akan dibongkar. Setiap batu berukir telah dijatuhi hukuman buang ke laut, tinggal hanya pengumumannya." Disambar petirlah dia, Boris meraung, seakan batu-batu itu bagian dari dirinya sendiri. Dia hendak cekik semua pernahat dan semua dewa di kayangan. Dikutuk dia oleh Bantara Kala. Tiba-tiba suara turun menibah-ibah, "Apalagi artinya pengabdian? Aku pergi. Jangan dicari, tak perlu dicari," meraung. Ia lari keluar ruangan, langsung menuju ke pelantaran depan. Diangkatnya tangga dan dengan melangkahi pagar papan kayu, dari balik pagar orang berseru-seru, "Lari dari asrama, lari." Oke, cukup. Lanjutkan. Mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri. Kemudian diperkuat oleh sikapnya yang polos terhadap peristiwa Pakuan. Mengapa Sultan tak juga menyatakan sikap menentang usaha Portugis yang sudah mulai melakukan perdagangan ke Jawa? Sikap itu semakin ditunggu, semakin tak datang. Para musafir yang sudah tak dapat menahan hati lagi telah bermusyawarah dan membentuk utusan untuk menghadap Sultan. Mereka ditolak dengan alasan apa yang terjadi di Pajajaran
tak punya sangkut paut dengan Demak dan musafir. Jawaban itu mengecewakan para musafir. Bila demikian, mereka menganggap sudah tak ada perlu laginya para musafir mengagungkan Demak karena keagungannya memang sudah tak ada lagi. Apa gunanya armada besar peninggalan Unus yang telah 2 tahun disiapkan kalau bukan untuk mengusir Portugis dan dengan demikian terjamin dan melindungi Demak sebagai negeri Islam pertama di Jawa. Masuknya Peranggi ke Jawa berarti ancaman langsung terhadap Islam. Kalau Trenggono tetap tak punya sikap, jelas dia tak punya sesuatu urusan dengan orang menarik kesimpulan dari perkembangan terakhir. Antara anak dan ibu takkan ada lagi perdamaian lagi. Dan pertanyaan kemudian yang timbul, adakah Sultan akan mengambil tindakan terhadap ibunya sendiri, sebagaimana ia telah melakukannya terhadap abang kandungnya? Pangeran Sedalepen, orang menunggu dan menunggu dengan perasaan prihatin terhadap ibunya. Ia makin keranjingan membangun pasukan daratnya. Hampir setiap orang dapat melihat ia berada di tengah-tengah pasukan kuda kebanggaannya. Baik dalam latihan, sodor, maupun ketangkasan berpacu sambil memainkan pedang menghajar boneka yang digantungnya pada sepotong kayu. Ia sendiri ikut dalam latihan-latihan itu. Dan dalam salah satu kesempatan semacam ini, pernah ia berkata secara terbuka, tak ada yang lebih ampuh daripada pasukan kuda. Lihat kaulah kami semua. Dan para perwira pasukan kuda pada berdatangan dan merubungnya. Semua di atas kuda masing-masing. Pada suatu kali kaki kuda Demak akan mengepulkan debu di seluruh bumi Jawa. Bila debunya jatuh kembali ke bumi, ingat-ingat para kawulah. Akan kalian lihat takkan ada satu tapak kaki orang Peranggi pun tampak juga. Tapak-tapaknya di Blambangan dan Pajajaran akan musnah lenyap tertutup oleh debu kuda kalian. Seluruh Tuban kembali dalam ketenangan dan kedamaian kota dalam pedalaman. Sang Patih Tuban mendiang telah digantikan oleh Kalacuil, pemimpin pasukan gajah. Nama barunya Wirabumi. Panggilannya yang lengkap Gusti Patih Tuban Kalacuil Sang Wirabumi. Dan sebagai patih, ia masih tetap memimpin pasukan gajah. Maka Kalacuil tak juga terhapus dalam sebutan. Pasar kota dan pasar bandar ramai kembali seperti sedia kala. Lalu lintas laut kecuali dengan atas angin pulih kembali. Sang Adipati telah menjatuhkan titah kapal-kapal Tuban mendapat perkenan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun Pasai. Oke, ya terima kasih anak-anak ibu yang sudah membacakan teks cerita sejarah tadi ya. Nah, ada 2 pertanyaan yang harus anak-anak ibu kerjakan. Yang pertama, berdasarkan kutipan novel sejarah atau teks cerita sejarah di atas, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah di atas dibuat? Di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Kemudian peristiwa apa sajakah yang dikisahkan? Yang selanjutnya, siapa sajakah tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Dan di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Yang pertanyaan kedua, lakukan kegiatan pengidentifikasian cerita ke dalam tabel di bawah ini. Jadi nanti anak-anak ibu mengerjakan kutipannya itu paragraf berapa, strukturnya itu termasuk ke struktur apa, kemudian keterangannya apa. Ya, ibu berikan waktu beberapa menit, silakan untuk mengerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya. Ini yang nomor 1 itu pertanyaan unsur 5W plus 1H. Ini berhubungan dengan hal-hal yang menarik dalam kutipan novel atau teks cerita sejarah. Ya. Oke, Siti silahkan. Yang nomor 1 ya, Bu? Ya, nomor 1 boleh. Yang A sama yang B. Kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah di atas dibuat? Jawabannya pada abad ke-16 Masehi atau pada masa lalu.
Nomor 1. Kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah di atas itu dibuat? Tadi jawaban Siti adalah pada latar waktunya pada abad 16 Masehi. Adakah ya? Kemudian yang kedua, di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Di mana kira-kira? Di Laut Jawa. Pesisir Pulau Di Laut Jawa. Laut Jawa, Bu. Bisa ini. Peristiwa apa saja yang dikisahkan? Nah, ya siapa yang sudah? Semua bangunan batu di atas wilayah kota Gapura, Arca, Pagoda, Kuil Candi akan dibongkar. Mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri, kemudian diperkuat terhadap peristiwa Pakuan, Bu. Ya, terima kasih Tuhan tadi ya, Vero dan Lia. Yang lain ada lagi? Saya, Bu. Siapa ya? Nggak nampak di layar Ibu. Sebutkan namanya, Ibu belum hafal, Nak. Riki, Bu. Ya, Riki. Ayo, Riki. Peristiwa apa saja? Bala tentara Demak di bawah pemerintahan Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga dan melayani peraturan perang yang ada. Ya, melayani peraturan perang yang ada. Terima kasih, Riki. Ada lagi? Peristiwa apa sajakah yang dikisahkan? Peristiwa yang saling berperang yaitu Mataram di Kota Gede atau Perdikan Mangir atau Kadipaten Mangir. Karena semua bangunan batu di atas wilayah kota Gapura, Arca, Pagoda, Kuil, Candi akan dibongkar. Ya, terima kasih Fani ya sudah bisa merangkum jawaban dari teman-temannya. Jadi peristiwa yang dikisahkan itu ada peperangan antara Mataram di Kota Gede dan di Kadipaten Mangir karena Arca akan dibongkar ya. Sampai di sini paham anak-anak Ibu? Paham. Membuat versi lain untuk jawabannya? Sani, Bu. Oh, Sani. Ya, silakan Sani. Sani bagi sifat tokohnya menjadi 4. Yang pertama protagonis, itu ada Wanabaya, baru Kelinting. Yang tritagonis ada Ki Ageng Mangir, Dewi Purbaningsi, Suriwang, Tumenggung Mandaraka. Yang ketiga antagonis, ada Panembahan Senopati, Ki Ageng Pemanahan, Pangeran Purbalaya. Dan yang terakhir kontagonis, ada Kimong, Tumenggung Jagaraya, Tumenggung Pringgalaya, Demang Pajang, Demang Jodok, Demang Panda, dan Demang Pantalan, Bu. Ya, terima kasih Sani ya, sudah sangat lengkap untuk membagi tokohnya. Ada beberapa protagonis, tritagonis, antagonis, dan kontagonis. Nah, ini akan lebih memudahkan anak-anak itu untuk mempelajari ya. Jadi protagonisnya itu ada Wanabaya, Baru Kelinting, tritagonisnya ada Ki Ageng Mangir, Dewi Purbaningsi, Suriwangi, Temenggung, Mandaraka, kemudian antagonisnya ada Penembahan, Senopati, Ki Ageng Permanahan, Pangeran Purbalaya. Kemudian kontagonisnya ada Temenggung Jagaraya, Pringgalaya, kemudian Demang Pajang, Jodok, dan yang lainnya. Ya, jadi itu adalah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam novel teks cerita sejarah. Yang terakhir, di bagian apa saja yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Di bagian apanya kira-kira? Saya, Bu. Saya, Bu. Rena. Oke, silakan. Rena. Bagian yang menandakan novel Mangir adalah novel yang tergolong sejarah, yaitu penggunaan latar tempat yang terjadi di Kerajaan Mataram, dan latar waktu yang digunakan dalam novel tersebut yaitu ketika Kerajaan Mataram yang terjadi pada abad ke-16. Dan kemudian novel tersebut juga menggunakan karakter-karakter tokoh yang diambil pada zaman Kerajaan Mataram. Ya, terima kasih Rena. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Ya, jadi bagian yang menandakan bahwa novel tersebut ke dalam novel sejarah itu di dalam kisah kerajaan, kemudian ada penanda waktunya yaitu pada pada 16 Masehi ya. Jadi anak-anak Ibu, itu adalah hal-hal yang menarik yang kita temukan di dalam novel cerita sejarah. Nah, kita ke pertanyaan nomor 2. Lakukan kegiatan pengidentifikasian cerita ke dalam tabel. Jadi ada kutipan, strukturnya apa, dan keterangannya apa. Ada yang mau menjawab? Yang belum coba? Siapa yang belum? Hanifah, Bu.
Hanifah, ya Hanifah. Bagian orientasinya dari paragraf pertama sampai ke paragraf kedua, Bu. Orientasi. Paragraf pertama, terus? Paragraf kedua di bawah abad ke-16 Masehi itu, Bu, paragrafnya. Ya, terus? Struktura orientasi keterangannya pada bagian ini dia berisi tentang penjelasan latar cerita, yaitu bertempat di Pulau Jawa pada abad ke-16 Masehi. Ya, ada yang mau menambahkan? Orientasi itu ada di paragraf keberapa saja? Orientasi ada di paragraf berapa saja? Sani, Bu. Ya, Sani, silahkan. Menurut Sani, paragraf orientasi ada di paragraf 1, 2, dan 3, Bu. Paragraf 1, 2, dan 3. Oke, alasannya? Berisi penjelasan latar waktu, latar tempat, yaitu di Laut Jawa, Bu. Ya, orientasi ada di paragraf 1, 2, dan 3 dari kalimat di bawah bulan malam ini sampai di paragraf 3 itu yang kuning dan menyilaukan. Nah, itu adalah paragraf struktur orientasi. Kenapa itu dinamakan struktur orientasi? Karena berceritakan secara umum, masih menceritakan secara umum tentang latar waktu dan situasi yang terjadi dalam teks cerita sejarah tersebut, yaitu di Pulau Jawa pada abad 16 Masehi. Itu adalah termasuk dalam struktur orientasi. Kemudian struktur yang berikutnya. Siapa? Tadi struktur teks ada berapa? Ayo. Struktur teks cerita sejarah ada berapa? 6, Bu. Nah, tadi orientasi sudah. Berarti yang berikutnya apa? Pengungkapan peristiwa. Ya, pengungkapan peristiwa ada di paragraf berapa pengungkapan peristiwanya? 4, Bu. 4. 4, Bu. Ya, paragraf 4. Oke. Kenapa paragraf 4? Karena bagian ini menyajikan terjadinya peristiwa Balantara Demak di bawah Adipati Kudus yang memasuki Jepara tanpa diduga-duga, Bu. Ya, benar sekali ya Nadia. Jadi di sini mulai terjadi pengungkapan peristiwa ya. Itu ada di paragraf 4 ya, penyebab konflik ketika Putra Gading membawa berita bahwa bala tentara memasuki di bawah Adipati Kudus tanpa memberitahu. Oke, terima kasih ya tadi Nadia. Kemudian struktur yang berikutnya apa? Konflik, menuju konflik. Ya, menuju konflik. Kira-kira yang mana yang menuju konflik? Paragraf berapa? Paragraf ke-5 sampai 8, Bu. 5 sampai 8. Itu adalah menuju konflik. Nah, keterangannya? Banyak peristiwa besar, yaitu terbunuhnya Bupati Jepara dan dibongkarnya bangunan batu di wilayah kota. Ya, terbunuhnya Bupati Jepara dan dibongkarnya bangunan batu di wilayah kota. Terima kasih ya Vero. Itu adalah mulai menuju konflik. Nah, kira-kira kalau sudah ada konflik, terus apa lagi struktur berikutnya? Puncak konflik. Puncak konflik. Ada di paragraf berapa puncak konfliknya? Atau? Klimaks. Klimaks apa resolusi? Klimaks, Bu. Klimaks. Ya, jadi di mana? Di paragraf berapa? Tadi 5 sampai 8 itu adalah menuju Paragraf 12, Bu. Terus paragraf 9 berarti yang kalimat mana? Ya, sudah? Usul sudah? Sudah, Bu. Paragraf 12, Bu. Paragraf 12 itu adalah termasuk dalam puncak konflik. Ya, Bu. Oke, alasannya? Karena pada bagian ini banyak peristiwa besar yang menyebabkan permasalahan semakin rumit, yaitu terbunuhnya Bupati Jepara dan dibongkarnya batu di wilayah kota, Bu. Ya, terima kasih Husnul. Kemudian struktur yang berikutnya? Penyelesaian. Penyelesaian. Jadi penyelesaiannya di mana? Paragraf 13. Paragraf 13.
Kenapa di situ paragraf 13 termasuk dalam penyelesaian, struktur penyelesaian? Karena penyelesaian konflik pada permasalahan ini adalah para musafir bermusyawarah dan membentuk utusan menghadap sultan. Ya, terima kasih Usnul ya. Ya, bahwa di sini mulai muncul penyelesaian ya. Nah, yang unsur struktur terakhir adalah Koda, Bu. koda. Jadi mana yang termasuk koda? Paragraf terakhir. Paragraf 10, Bu. Ya, pada paragraf terakhir di situ. Kenapa itu namanya koda? Saya mau mencoba, Bu. Ya, silakan. Karena pada bagian ini dia menggambarkan akhir dari novel yang dimana pasar kota dan pasar bandar itu kembali damai dan merdeka seperti sedia kala. Ya, jadi koda di sini adalah penutup. Jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi dari awal sampai akhir itu selesai di paragraf terakhir ya, di bagian koda atau penutup. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Ya, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ada beberapa hal ya. Kita buka lagi PowerPoint. Kita belajar mengenai teks cerita sejarah. Kita tadi sudah belajar juga mengenai apa itu pengertian teks cerita sejarah, kemudian ciri-cirinya, ya, strukturnya, ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melakukan refleksi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kita mengulang kembali yang sudah kita bahas tadi? Teks cerita sejarah. Yusnani, Ibu mau Yusnani. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan suatu kisah sejarah. Teks yang menjelaskan suatu kisah sejarah. Lydia? Teks cerita atau narasi cerita yang mengandung unsur-unsur sejarah, Bu. Ya, teks cerita atau narasi cerita yang mengandung unsur-unsur sejarah. Nah, ciri-ciri teks cerita sejarah menceritakan peristiwa masa lalu, kemudian ada fakta, ada konjungsi temporal ya. Itu adalah ciri-ciri cerita sejarah atau novel sejarah. Kemudian fungsi kita mempelajari teks cerita sejarah itu untuk ada 4. Ya, ada fungsi eduktif, ada fungsi inspiratif, rekreatif, dan inspiratif ya. Nah, itu adalah fungsi teks cerita sejarah. Nah, setelah itu kita juga belajar di pembelajaran hari ini selain ciri-ciri, pengertian, kemudian fungsinya, kita juga mempelajari tentang struktur teks cerita sejarah ya. Kita semua luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu adalah pembelajaran kita hari ini mengenai struktur teks cerita sejarah. Karena tadi sebelum tutup pembelajaran, tadi kan kita awali dengan doa. Jadi Aji silakan dipimpin kembali untuk doanya ya. Dipimpin doa Aji seperti doa kita ketika selesai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aji yang sudah memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Anak-anak Ibu, terima kasih yang sudah sangat aktif untuk mengikuti pembelajaran. Untuk yang masih belum bisa aktif, silahkan ya ditingkatkan lagi belajarnya. Ingat tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Oke, karena tadi pembelajaran kita awali dengan senyuman terindah, maka kita akhiri dengan senyuman terindah pula. Silakan nyalakan kamera, foto, boleh kalian memberikan senyuman terindah pagi ini. Ayo, siapa yang tidak senyum? Rena, Timothy mana senyumnya? Oke, senyum. Terima kasih senyumannya. Ibu berikan cinta untuk kalian pagi ini. Ya, semoga bahagia selalu. Salam sehat. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.